Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Sahih Bukhari. Bab bersuci. Dari Abu Hurairah, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas, kecuali ia berwudu. Dari Anas, ya Allah, aku berlindung padamu dari kejahatan setan laki-laki maupun perempuan. Nabi mengucapkan ketika akan memasuki kakus WC. Dari Abu Ayyub Al-Ansyari, jika kamu mendatangi kakus maka janganlah kamu menghadap kiblat dan juga tidak membelakanginya. Dari Abu Qatadah, jika seorang di antaramu minum, maka janganlah ia bernafas di tempat minum itu, dan jika memasuki kakus, maka janganlah menyentuh kelaminnya dengan tangan kanannya, dan tidak mengusap dengan tangan kanannya. Dari Ibnu Mas'ud, ini kotoran, maka Nabi mengambil 2 buah batu dan melemparkan kotoran itu. Dari Utsman, barang siapa berwudu, seperti wuduku ini kemudian bersyalat 2 rakaat dengan tidak bercakap-cakap di dalamnya, ketika berwudu, dan sholat, maka diampunilah ia dosa-dosanya yang telah lalu. Dari Abu Hurairah, barang siapa berwudu, maka bersihkan lubang hidung dengan air, dan barang siapa beristinja, buang kotoran, bersihkanlah dengan batu atau air, dengan bilangan ganjil. Jika berwudu, salah seorang di antaramu maka masukkanlah air ke hidungnya kemudian buanglah, dan barang siapa beristinja maka ganjilkanlah bilangannya, dan jika bangun salah seorang di antaramu dari tidurnya maka basuhlah tangannya sebelum memasuki wudunya, karena sesungguhnya seorang di antaramu tidaklah mengetahui di manakah tangannya berada. Dari Asma, darah haid dikerik kemudian digosok dengan air serta diratakan, dan bersyalat dengan itu. Nabi mengatakan kepada barang siapa yang kejatuhan darah haid pada pakaian. Dari Maimunah, buanglah tikus itu dan apa yang ada di sekelilingnya, kemudian campakkanlah dan makanlah minyak samin yang kamu miliki. Ditanyakan pada Nabi tentang tikus yang masuk ke dalam minyak samin kemudian mati, dan Nabi menyatakan yang tersebut. Dari Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadat kecuali ia berwudu. Bertanya seorang laki-laki dari Hadramaut, apakah hadat itu wahai Abu Hurairah? Ia menjawab, keluar angin dengan tidak bersuara atau bersuara dari poros. Dari Abbad bin Tamim dari pamannya Abdullah bin Zaid, bahwasanya ia mengadu kepada Rasul tentang laki-laki terbayang padanya bahwa ia mendapati keraguan-raguan akan sesuatu dalam sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah ia berpaling kecuali ia mendengar satu suara, angin dalam perut, atau merasakan baunya. Dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika akan mandi junub ia memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian ia berwudu sebagaimana ia akan berwudu untuk bersyalat. Kemudian ia memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu dimasukkan ke dalam pangkal rambutnya dan disiram kepalanya 3 kali, tuang air dengan tangannya, dan menyiraminya dengan air pada kulitnya semuanya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat.